Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fi darin amin ilan qal ma talaba laka syai'un mithlul ittirari wala asra'u bil mawahibi ilaika mithlul dhillati wal iftiqari. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, kita semuanya punya hajat kepada Allah. Setiap saat kita berdoa memohon dan memohon kepada Allah. Cuman permohonan ini akan dikabul oleh Allah kalau memang itu betul permohonan. Ud'uni astajib lakum. Kalau itu dalam bentuk permohonan yang sesungguhnya. Cuman kadang kita memohon bukan dengan permohonan yang sesungguhnya. Syarat roh, syarat terpenting atau bahkan bisa disebut sebagai rohnya memohon kepada Allah. Rohnya kita berdoa itu adalah al-ittirar, merasakan seorang hamba itu punya hajat terus menerus kepada Allah yang tidak pernah terputus. Maka di saat seseorang hamba memanjatkan doa itu hendaknya didasari, tidak dihadirkan atas dasar dia punya hajat kepada Allah, dia punya hajat kepada Allah, ada hajat. Maka ini ada wasitoh, ada perantara antara kita dengan Allah. Kita ingin minta langsung kepada Allah, kita ingin punya hajat kepada Allah. Cuman ada perantara yang paling dahsyat yang menjadikan semua doa kita akan mudah dikabul Allah. Perantara untuk kita bisa dikabul. Yang perantara ini akan menjadikan sebab permintaan kita dikabul oleh Allah, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Perantara itu apa? Namanya al-ittirar, hajat seorang hamba. Jadi jadikanlah kesadaranmu akan kelemahanmu dan kekuranganmu dan hajatmu kepada Allah itu untuk bahan menghadap kepada Allah, sehingga menjadilah dia seorang pemohon yang punya dhillah, dia kerendahan di hadapan, rendah di hadapan Allah, merasakan dirinya adalah seorang hamba Allah. Ini maka matolaba, tolaba itu akan mencarikan. Tidak ada sesuatu yang bisa mencarikanmu untuk atau menghantarkanmu, mengirimkan kepadamu tentang kebaikan, tentang apapun yang kau inginkan. Tidak ada yang bisa menghantarkan melebihi, tidak ada yang bisa melebihi al-ittirar. Jadi ittirar itu seperti, jadi ittirar itu adalah perantara kita dengan Allah. Ittirar merasa punya hajat, perlu. Nah, kita itu sering memohon kepada Allah di saat punya hajat saja, dan di saat hajat terpenuhi lupa kepada Allah. Tidak begitu adabnya orang memohon. Kalau kita mohon kepada Allah tidak begitu, akan tapi hendaknya kita itu selalu dan selalu merasa punya hajat kepada Allah, maka kita pun selalu memohon kepada Allah. Ada orang berdoa, makna ittirar ini, orang berdoa tapi tidak ada kesadaran kalau dia punya hajat kepada Allah. Doanya ngelantur, yang dibaca wah tebel banget wiridnya, doa-doa. Tapi kalau tidak didasari atas dasar, tidak dilandasi atas dasar hajatnya kepada Allah, ya jauh dari pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang memahami bahwa yang dianggap hajat itu adalah di saat sakit lalu dia nangis Allah, Allah, fakir. Kemudian dia punya hajat agar diberi oleh Allah kecukupan. Bukan itu namanya mempunyai hajat kepada Allah dalam tempo tertentu sesaat. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan di saat kita diuji dengan kekurangan lalu baru ingat Allah, enggak, justru di saat diberi pun kita semakin ingat kepada Allah. Karena kita punya hajat kepada Allah untuk tidak mendapatkan rizki untuk menghidupi anak-anak kita. Akhirnya Allah beri itu rizki. Bahkan mungkin lebih sampai melimpah ruah. Biarpun rizki sudah melimpah, tetap kita memerlukan Allah dengan harapan, ya, kita memerlukan Allah untuk menjaga barang tersebut, untuk menjaga rizki tersebut. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman merasa putus dari hajatnya kepada Allah. Dan yang ingin dikabul doanya hendaknya wujudkan penghambaanmu, tampakkan penghambaanmu, hadapkan di hadapan Allah penghambaanmu itu, dan jadikanlah engkau selalu sadar bahwasanya kita selalu punya hajat kepada Allah. Maka saat itulah ini yang menjadi sebab permintaan kita cepat dikabul oleh Allah. Ma talabalak,
Tidak ada yang bisa mencarikan untukmu yang lebih hebat melebihi daripada mithlu al-ittirar, hajatnya seorang. Ini menyadari hajat ini repot. Bahkan dikatakan, Imam Ghazali menyebutkan bahwa ternyata karunia-karunia yang Allah berikan ini justru menjadikan seorang itu merasa nggak punya hajat kepada Allah. Sehingga sengsaralah manusia semacam itu. Tapi tidak, orang beriman dia selalu punya hajat kepada Allah. Nggak ada istilah nggak punya hajat kepada Allah. Wala asra'u, kata Ibnu At-Sakandari. Wala asra'u, tidak ada dan tidak ada yang lebih cepat bil mawahibi, dengan pemberian karunia dari Allah sifatnya maknawi. Tidak ada orang yang mudah mendapatkan mawahib, pemberian dari Allah laduni. Tidak ada yang membawamu, tidak ada yang membawamu kepada karunia Allah dan tidak membawa karunia Allah kepadamu. Tidak ada yang lebih cepat mithlu dhillati wal iftiqari, seperti melebihi daripada dhillah, merasa dirinya rendah dan hina, wal iftiqari, dan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pemberian namanya mawahib. Ada mawahib namanya laduniyah, mawahib yang dari Allah, pemberian dari Allah. Begitu saja seorang hamba diangkat Allah, yajtabi ilaihi ma yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Jadi ada orang yang diangkat oleh Allah untuk menjadi kekasihnya tanpa ada upaya dari dalam dirinya. Ada diangkat oleh Allah, namanya ijtiba. Ada yang diangkat Allah setelah berusaha panjang lebar, berusaha dan berusaha baru diangkat oleh Allah. Yang jelas ada pemberian dari Allah. Nah, ini kunci bagaimana agar apa yang Allah karuniakan itu adalah semakin besar untuk kita. Yang Allah karuniakan semakin cepat nyampe kepada kita. Bagaimana? Kuncinya adalah wala asra, dan tidak ada yang lebih cepat menjadikan doamu dikabul, hajatmu dikabul, keinginanmu dipenuhi oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang menjadikan itu semua lebih cepat. Mithlu dhillati wal iftiqari, melebihi daripada dhillah, merasa dia punya hajat kepada Allah, kekurangan, fakiran, dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah manusia itu adalah kalau sudah diberi oleh Allah sering lupa. Orang sering lupa. Kalau sudah mendapatkan kenikmatan, Masya Allah, kadang-kadang lupa. Idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tata'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Jadi ada manusia itu adalah di saat diberi oleh Allah lupa, di saat enggak punya baru dia ngadu. Dan itu model kita. Kalau lagi sakit, Masya Allah, pegang tasbih Allah, Allah, ya Allah, sakitnya parah lagi. Kalau sembuh lupa semuanya. Enggak begitu. Hendak kita tetap istiqomah, merasa punya hajat kepada Allah. Yang cerdas, ya, yang sudah cerdas misalnya, dia bisa menghafal seolah-olah tidak butuh kepada Allah. Oh, tetap butuh kepada Allah, memerlukan Allah agar menjaga hafalannya. Kalau tidak, dia hilang, bahkan mungkin bentur-bentur di otaknya sudah nggak bisa menghafal. Ini yang cerdas pun punya hajat kepada Allah agar Allah menjaga kecerdasannya. Yang alim pun demikian. Yang punya apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita waspadai. Yang kita berikan kepada kita semua karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah karuniakan kepada hambanya ini, hendaknya seorang hamba itu sadar atas karunia, sehingga dengan kesadarannya dia semakin merasakan sebagai seorang hamba. Tapi yang banyak tidak, di saat diberi oleh Allah kekuatan, dia lupa kepada Allah, kemampuan dia lupa kepada Allah. Ini musibah. Itirarnya nggak ada, rendah mereka, bukan mulia kalau begitu. Mari kita semuanya yang cerdas, yang hebat, kita perlu penjagaan dari Allah. Bahkan terus tidak sampai di situ. Setelah memudahkan Allah kita menghafal, Allah mudahkan kita menghafal ilmu, kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita mudah mengamalkan ilmu kita, terus dan seterusnya, sehingga sampai mati dalam keadaan kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang hamba selalu mendahulukan iftiqarnya, merasa perlunya kepada Allah, dhillahnya, merasa rendah dia pada Allah, maka orang ini cepat untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha rafa'ahullah. Man tawadha rafa'ahullah. Barang siapa yang mendahulukan ketawadhuan, maka orang ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menjalani hidup dengan kesombongan, Allah rendahkan. Sombong, yakni yang berhak,
Yang pantas untuk membesarkan dirinya adalah hanya Allah yang maha besar. Adapun kita adalah kita manusia, kita adalah kecil, kita adalah lemah, kita adalah nggak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih, maka hendaknya dengan itu semuanya kita semakin bersyukur kepada Allah. Jangan sampai karunia yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita semakin membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita sambung pada hikmah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.